peristiwa tembak-menembak. Yang menembak adalah polisi, yang ditembak adalah polisi, yang mati adalah CCTV. Ini sebenarnya adalah sebuah penggelangan kalimat, adalah ketidakpercayaan publik. Kok bisa polisi menembak polisi? Setelah terjadinya peristiwa ini, maka drastis turun ke bawah kurang lebih 40%. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Ini adalah tantangan sekaligus harapan bagi masyarakat Indonesia. Mencaci kegelapan tidak akan banyak berarti. Bagi saya adalah bagaimana menyalakan sebatang lilin untuk menerangi kegelapan. Kepercayaan masyarakat mulai pudar. Sidang kode etik Ferdy Sambo diharapkan dapat pulihkan rasa percaya publik pada Polri. Begini kata pakar. Sidang kode etik yang dijalani Ferdy Sambo dilangsungkan di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan. Ferdy Sambo nampak mengenakan pakaian dinas harian lengkap. Otak pembunuhan Brigadir J tersebut masuk ke ruang sidang sekitar pukul 09.20 WIB. Dalam persidangan kali ini, dihadirkan pula sejumlah saksi dalam rangka mengetahui peran Ferdy Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir J. Sidang kode etik Ferdy Sambo ini sukses menyita perhatian publik. Kompas.com, pakar psikologi forensik dan pemerhati kepolisian Reza Indragiri Amril ikut memberikan tanggapan. Ia menilai sebaiknya sidang kode etik ini dilakukan terbuka agar Polri dapat meraih kembali kepercayaan dari masyarakat. Tapi ada yang diselenggarakan secara tertutup, biarlah, kata Reza saat dihubungi Kompas.com Rabu 24 Agustus 2022. Namun ia menilai dari sisi muatan sidang etik Sambo tak terlalu menarik, sebab persoalan yang melatar belakangi aksi pembunuhan Brigadir J sebagian besar sudah terkuak. Reza berujar, seharusnya sidang etik dapat disaksikan secara luas oleh masyarakat umum dan juga anggota Polri. Lebih lanjut, ia berharap agar pelaksanaan sidang etik terhadap Sambo dapat berjalan dengan proporsional dan adil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani ikut mengomentari perihal sidang etik ex-Kadif Propam Polri Irjen Polisi Ferdy Sambo yang digelar hari ini di Mabes Polri Kamis 25 Agustus 2022. Sidang etik Ferdy Sambo dilaksanakan secara tertutup dengan siaran langsung tanpa audio. Arsul menduga tertutupnya sidang etik disiarkan namun tanpa suara tersebut karena ada hal-hal yang sensitif, terutama menurutnya soal dugaan materi kesusilaan. Kendati begitu, Arsul memang mengaku tak mengetahui persis soal hukum acara dalam persidangan etik Polri. Ia mengatakan, sidang etik yang dijalani Ferdy Sambo ini tentu sangat berbeda dengan sidang-sidang etik dengan kasus biasa, misalnya kasus kekerasan hingga korupsi. Sebelumnya, sidang etik terhadap Ferdy Sambo dilaksanakan secara tertutup dengan siaran langsung tanpa audio. Pelaksanaan sidang yang disiarkan langsung di kanal YouTube Polri TV Radio ini pun ramai dibahas warganet. Terpantau, live streaming sidang etik Ferdy Sambo di kanal ini tengah ditonton lebih dari 1.000 viewers. Namun karena sidang digelar tanpa audio, warganet hanya bisa menonton suasana sidang tanpa mengetahui isi yang dibahas para polisi tersebut. Warganet pun meluapkan kekecewaannya di kolom komentar karena tak dapat mendengar isi persidangan. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo tersebut dipimpin atau diketuai oleh perwira tinggi dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Sidang etik Ferdy Sambo ini akan digelar pada Kamis pukul 09.00 WIB di Mabes Polri. Namun demikian, sidang ini digelar tertutup. Ketua KKEP yang akan memimpin jalannya sidang etik adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri. Sidang etik ini nantinya memastikan apakah Ferdy Sambo masih layak menjadi anggota Polri. Sidang KKEP merupakan sidang untuk melaksanakan penegakan kode etik profesi Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan pejabat Polri. Pelanggaran yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat Polri yang bertentangan dengan KEPP. Sidang KKEP atau Sidang Etik Polri ini diatur dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 itu, untuk memeriksa pelanggaran KIPP dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri pada pasal 42 ayat 3 disebutkan susunan organisasi KKIP sebagaimana diketahui dimaksud pada ayat 1, keanggotanya berpangkat sama atau lebih tinggi dari pangkat terduga pelanggar. Pengacara keluarga Brigadir J. Komarudin Simanjuntak sempat menyinggung kakak asuh soal karir Irjen Ferdy Sambo yang begitu cepatnya melesat. Terbaru, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi menilai kerajaan Irjen Ferdy Sambo yang muncul di publik tidak terlepas dari peran pihak lain. Menurut Muradi, karir Ferdy Sambo yang melesat tinggi ini tidak terlepas dari peran kakak asuh yang ada di lingkungan Polri. Sejatinya, sambung Muradi, jabatan Kadipropam diduduki orang yang memiliki pengalaman yang luas, mulai dari pernah menjadi penyidik hingga ke level mengambil kebijakan di level provinsi atau Kapolda. Muradi menambahkan jika menilai kasus Ferdy Sambo secara utuh, peran kakak asuh yang membesarkan Ferdy Sambo juga bisa ikut diproses. Menurut Muradi, kakak asuh Ferdy Sambo ini adalah Mr. Main atau perencana dari kerajaan Sambo. Bahkan tak hanya menguasai lahan perjudian, tambang juga ikut dikuasai. Lebih lanjut, Muradi menilai dilihat dari latar belakang Ferdy Sambo, kerajaan yang dibangun Sambo ini memang lantaran didukung oleh kakak asuh. Untuk itu, Kapolri perlu juga melihat hal ini sebagai proses penelusuran lebih jauh mengenai kenapa kerajaan Sambo kuat dan berkuasa. Reformasi Polri belum tuntas. Senada dengan Muradi, Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto menilai reformasi kultural dari tubuh Polri belum sepenuhnya tuntas. Hal ini membuat 97 anggota polisi diperiksa terkait pelanggaran kode etik profesi dan penanganan kasus Brigadir J. Menurutnya, jika reformasi kultural berjalan maka tidak mungkin 97 personil Polri mau mengikuti tindakan yang salah. Padahal sebagian besar anggota polisi yang diperiksa dan ditetapkan melanggar kode etik kepolisian itu merupakan mahasiswanya di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Secara akademis cerdas dan secara kerja juga bagus. Wahyu menambahkan, persoalan yang tengah dihadapi Polri saat ini ibarat sakit parah yang harus diobati dengan amputasi.